Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Anggun Narkisha Laufron dengan NPM 240710103117, kelas G199 Bela Negara, Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penjelasan tentang implementasi nilai-nilai bela negara berdasarkan keahlian dan keilmuan program studi saya, program studi hukum. Sebelum itu, rekan-rekan sekalian mungkin bertanya-tanya tentang apa sih bela negara itu? Apa aja sih yang harus dilakukan dalam rangka bela negara? Nah, terkait hal tersebut, saya akan berikan penjelasan secara singkat dan mudah dipahami. Jadi, bela negara merupakan skala upaya, sikap, maupun tindakan setiap warga negara yang dilakukan secara sadar, terencana, dan bertanggung jawab untuk menjaga kedaulatan negara serta keselamatan dan keamanan bangsa dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, militer maupun non-militer. Bela negara sendiri diatur secara sah dalam konstitusi loh, lebih tepatnya pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pada dasarnya, bela negara bukan hanya berkaitan dengan angkat senjata atau pertahanan fisik semata, melainkan mencakup partisipasi aktif secara menyeluruh dalam rangka menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Jadi, setiap warga negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk melakukan upaya bela negara sesuai kapasitas, profesi, dan keahlian dalam bidang masing-masing. Nah, bicara tentang keahlian dalam bidang masing-masing, ini saatnya saya untuk menuju pembahasan inti tentang implementasi nilai-nilai bela negara berdasarkan keahlian saya dalam bidang hukum. Rekan-rekan sekalian, tentu sekarang sudah paham bukan tentang makna bela negara? Nah, secara normatif, nilai-nilai bela negara sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama yakni cinta terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban demi bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Kita kupas satu-satu yuk. Yang pertama adalah nilai cinta terhadap tanah air. Cinta tanah air dalam aspek hukum dapat diwujudkan melalui komitmen dalam menjaga dan memperkuat sistem hukum nasional. Bentuk implementasinya dapat berupa partisipasi aktif dalam berbagai penelitian hukum, kritik konstruktif terhadap kebijakan publik, menyusun legal opinion terhadap isu-isu strategis negara, menghormati identitas hukum Indonesia dengan memahami secara perkembangan hukum nasional, dan menempatkan Pancasila sebagai landasan dalam berbagai kebijakan hukum. Yang kedua yakni nilai kesadaran berbangsa dan bernegara. Dalam bidang hukum, nilai ini dapat diwujudkan melalui pemahaman tentang bagaimana cara negara bekerja dan bagaimana hukum menjadi landasan kehidupan bernegara. Saya, sebagai mahasiswa hukum, dapat menerapkan nilai ini dengan mempelajari struktur ketatanegaraan, memahami hubungan antar lembaga negara, dan mengkritisi kebijakan secara objektif berdasarkan hukum. Nilai yang ketiga yakni nilai setia pada Pancasila. Setia pada Pancasila berarti memastikan seluruh aktivitas profesional, mulai dari penelitian, penafsiran hukum, hingga penyusunan regulasi, selaras dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila. Bentuk implementasinya dapat melalui bagaimana mahasiswa hukum dapat mendorong terciptanya peraturan yang berkeadilan sosial dan menghargai hak asasi manusia, serta berani menolak hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan atau demokrasi. Yang keempat, yakni nilai rela berkorban demi bangsa dan negara. Dalam aspek hukum, nilai ini dapat diwujudkan melalui pemberian bantuan hukum terhadap kelompok rentan atau tidak cakap hukum, sehingga memerlukan waktu, tenaga, dan keahlian demi tercapainya keadilan. Bagi saya, mahasiswa hukum, hal ini berarti menjaga integritas dan menjalani proses belajar dengan disiplin demi menjadi calon profesional hukum yang kompeten. Yang terakhir yakni memiliki kemampuan awal bela negara. Dalam bidang hukum, nilai ini berkaitan dengan penguasaan pengetahuan dasar-dasar hukum nasional. Implementasinya dapat berupa kemampuan dalam menyelesaikan konflik hukum, memahami aturan hukum yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, serta kemampuan dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Dalam hal ini, mahasiswa atau praktisi hukum memegang peran penting dalam menentukan respon hukum yang tepat sesuai kebutuhan. Nah, kurang lebih itulah yang dapat saya sampaikan mengenai implementasi nilai-nilai bela negara dalam bidang hukum. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang mendengarkan. Terima kasih, mohon maaf, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.